Kadrun kecewa, Presiden Jokowi Muslim berpengaruh di dunia, Big Imamnya bukan apa-apa. Kalau kita lihat dari penjelasan pihak penyelenggara itu bahwa yang pertama Presiden Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang bersih, pemimpin yang tidak korup. Ini bukan kali pertama Presiden masuk dalam 50 tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Kita lihat Presiden kita itu sulit untuk mencari kelemahan, korupsinya juga tidak ada. Saya pernah ketemu dengan beliau selama 45 menit, ngobrol lama. Selama ngobrol dengan beliau tidak pernah sedikit pun terucap bagaimana menjelekan orang lain, bagaimana memaki orang lain. Kita harus menghadapi tantangan-tantangan, kita harus menghadapi rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Jangan sampai kita merasa pesimis, jangan sampai kita juga merasa lemah, jangan sampai kita merasa rendah, karena bangsa ini adalah bangsa besar, negara ini adalah negara besar. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kita lihat Presiden kita itu sulit untuk mencari kelemahan, korupsinya juga tidak ada. Saya pernah ketemu dengan beliau selama 45 menit, ngobrol lama. Selama ngobrol dengan beliau tidak pernah sedikit pun terucap bagaimana menjelekan orang lain, bagaimana memaki orang lain. Begitu bersih, begitu putih hatinya. Kita bukan kali pertama Presiden masuk dalam 50 tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Kalau kita lihat dari penjelasan pihak penyelenggara itu bahwa yang pertama Presiden Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang bersih, pemimpin yang tidak korup. Meski kinerjanya sering dicaci di negara sendiri, pemimpin negara kita benar-benar bikin iri banyak negara. Majalah ternama kembali merilis daftar tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia. Presiden Jokowi pun dilaporkan kembali menduduki peringkat ke-13 dari 50 tokoh Muslim yang paling berpengaruh di dunia tahun 2022. Oke, beli apa ya? Jangan ya, dipakai untuk tambahan modal usaha. Harus menghadapi tantangan-tantangan, kita harus menghadapi rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Jangan sampai kita merasa pesimis, jangan sampai kita juga merasa lemah, jangan sampai kita merasa rendah, karena bangsa ini adalah bangsa besar, negara ini adalah negara besar. Yang kedua dikatakan bahwa Presiden yang sederhana penampilan, begitu dekat dengan rakyatnya. Di mana seorang pemimpin yang selalu mendatangi dengan rakyatnya, tidak berjarak dengan rakyatnya, dan menjadi bagian dari penampilan atau keberadaan dari rakyatnya. Seperti kita tahu bersama, The Muslim 500 memang secara rutin merilis daftar tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia setiap tahun. Survei itu dibentuk oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center yang berafiliasi dengan Royal Al Bayt Institute for Islamic Thought di Yaman, Yordania. Ada faktor-faktor penyebab terpilihnya Presiden Jokowi menjadi salah satu tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia. Masuknya Presiden Jokowi dalam jajaran 15 besar tokoh Muslim berpengaruh di dunia memang tidak mengejutkan. Pengaruh RI1 tampak semakin kuat yang diakui seiring perannya sebagai Ketua Presidensi G20 yang kini dijabat oleh beliau. Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Saya kira itulah kekuatan diplomasi kita di dalam forum-forum internasional. Secara umum kita sangat bangga dengan penghargaan dunia terhadap Pak Jokowi. Itu artinya bahwa Indonesia juga sudah mulai diperhitungkan di dunia Islam.
Islam sebagai salah satu kekuatan besar. Kita bisa berbangga menunjukkan kepada dunia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi bahwa moderasi Islam menjadi kekuatan besar di Indonesia, mendorong demokrasi, mendorong pluralisme, terus menegakkan hak asasi manusia. Kita ini sudah masuk ke dalam negara yang namanya G20, negara dengan ekonomi terkuat, 20 negara dengan ekonomi terkuat. Negara kita Indonesia ini di tahun 2045 akan menjadi ekonomi terkuat 4 besar di dunia. Kalau kita lihat penampilan Presiden Jokowi di forum-forum internasional, itu menunjukkan wibawa Indonesia di mata dunia. Bagaimana kita Indonesia mendorong. Saya kira beliau memang benar-benar penerus Bung Karno untuk mewujudkan apa yang disebut dengan cita-cita perdamaian dunia itu. Apalagi belum lama ini, upaya untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina lewat kunjungan kenegaraan sedikit banyak akan memperkuat respek dan pengaruh Jokowi di dunia internasional. Banyak perubahan yang dibuatnya selama menjadi orang nomor 1 di Indonesia, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga memacu pertumbuhan industri kecil menengah atau UKM. Tak ayal jika prestasi internalnya itu dilirik oleh negara-negara di dunia. Memang negara kita ini adalah negara besar. Kita adalah bangsa besar. Bahwa dasar negara kita, ideologi kita Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 sudah final. Harga mati dan tidak bisa diganggu-gugat. Harapan saya semoga para haters Jokowi, kondisi tekanan darah dan perasaannya baik-baik saja. Jika sampai mengetahui fakta ini, sosok Presiden Jokowi yang pernah disebut keturunan PKI dan kesannya tidak perlu dengan agama yang dianutnya. Gara-gara kebijakan tegasnya soal pembubaran HTI dan FPI terbukti diakui oleh dunia. Munculnya Jokowi di peringkat ke-13 tentu bukanlah penghargaan yang kaleng-kaleng atau murahan. Memang beliau berpengaruh dan semakin kesini perannya sebagai pemimpin dari negara dengan veritas muslim terbesar dunia tak bisa disepelekan. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saya kira itulah kekuatan diplomasi kita di dalam forum-forum internasional secara umum. Harus menghadapi tantangan-tantangan. Kita harus menghadapi rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Jangan sampai kita merasa pesimis. Jangan sampai kita juga merasa lemah. Jangan sampai kita merasa rendah. Karena bangsa ini adalah bangsa besar, negara ini adalah negara besar. Yang kedua dikatakan bahwa presiden yang sederhana penampilannya, begitu dekat dengan rakyatnya. Di mana seorang pemimpin yang selalu mendatangi dengan rakyatnya, tidak berjarak dengan rakyatnya, dan menjadi bagian dari penampilan atau keberadaan dari rakyatnya. Seperti kita tahu bersama, The Muslim 500 memang secara rutin merilis daftar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia setiap tahun. Survei itu dibentuk oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center yang berafiliasi dengan Royal Al Bayt Institute for Islamic Thought di Yaman, Yordania. Ada faktor-faktor penyebab terpilihnya Presiden Jokowi menjadi salah satu tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Masuknya Presiden Jokowi dalam jajaran 15 besar tokoh muslim berpengaruh di dunia memang tidak mengejutkan. Pengaruh RI1 tampak semakin kuat yang diakui seiring perannya sebagai ketua presidensi G20 yang kini dijabat oleh beliau. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saya kira itulah kekuatan diplomasi kita di dalam forum-forum internasional. Secara umum kita sangat bangga dengan penghargaan dunia terhadap Pak Jokowi. Itu artinya bahwa Indonesia juga sudah mulai diperhitungkan di dunia Islam sebagai Indonesia tanah air
adil